Halo, jumpa lagi di video pembelajaran Matematika Dasar 2A masih mengenai kalkulus. Topik yang kita bahas masih tentang kalkulus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penyelesaian bersama diferensial part 2, yaitu tentang metode pemisahan variabel untuk kasus di mana dy per dx sama dengan gy. Nah, saya mau review sebentar ya, gimana cara menyelesaikan persamaan diferensial ini. Sekilas kita bisa ngelihat kalau misalnya nilai G ini nggak bergantung dengan nilai X ya, atau DX. Jadi nilai G ini nggak terpengaruh nih, atau nggak dipengaruhi secara eksplisit oleh variabel bebas X gitu. Kita udah tahu kan ya kalau X itu variabel bebas dan Y itu variabel terikat kan ya. Nah, jadi kayak gimana sih nyelesainnya? Harus kita taruh di ruas kiri atau harus kita taruh di ruas kanan G-nya? Nah, otomatis karena kita punya G itu mengandung variabel terikat Y juga sama seperti DY, kita harus kelompokkan di satu ruas yang sama dengan DY. Berarti saya mau taruh DY per GG nih. Saya mau taruh di ruas kiri sama dengan DX. Sampai sini kayak gimana? Masih bisa dipahamin kan ya? Persamaan diferensial ini disebut dengan persamaan diferensial autonomous. Autonomous. Karena nilai fungsi Y tidak secara eksplisit bergantung pada variabel X, di mana variabel X itu merupakan variabel bebas. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah tinggal kita integral aja deh. Nanti dapat nilai G-nya setelah diintegralkan terhadap dy, terus juga nilai dx-nya kan berarti X plus C kan. Ya udah berarti kita selesai nanti bla bla bla. Nah, tadi kan saya di video pertama udah ngebahas kalau misalnya di video ini bakal ngebahas konsep sama variasi soal untuk K, Y min A ya. Mungkin bakal langsung kita ngebahas yang K, Y min B juga kalau misalnya waktunya sempat ya, supaya videonya nggak begitu panjang gitu. Oke, ini langsung aja saya clear. Sekarang kita kan udah saya kasih contoh tadi ya gimana cara nyelesainnya secara sekilas untuk dy per dx sama dengan gy. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh soalnya nih. Untuk persamaan diferensial autonomous itu, contoh soalnya kayak gimana sih? Misalnya saya punya dy per dx sama dengan 3 min 4y. Nah, ini kan sama kayak kasus yang di per dx sama dengan fx tadi kan. Di sini ada konstantanya nih. Nah, kita udah nggak perlu bingung dong. Karena 3 ini atau konstanta ini tuh dia tuh nyatu kan ya sama min 4y juga. Ya udah berarti kita kelompokkan atau taruh di ruas yang sama dengan ruas yang mengandung variabel y, yaitu ruas kanan karena dia punya dy. Dx-nya naik ke atas. Ya udah, berarti langsung aja nih kita kerjain, berarti dy per 3 min 4y sama dengan dx. Udah sampai sini? Paham ya kira-kira? Selanjutnya apa yang harus kita lakuin? Bentar, saya ambil charger dulu. Kira-kira sampai sini yang harus kita lakuin adalah kita integralin kan ya. Jadi kita di ruas kiri punya integral dy per 3 min 4y. Di ruas kanan kita punya integral dx. Nah, karena variabel y ini punya nilai konstanta di depannya, kita harus kasih permisalan dulu nih. Misal U sama dengan 3 min 4y. Berarti kan du sama dengan min 4 dy kan ya. Kayak yang teknik pengintegralan di modul 2, kita mau buat nilai dy ini yang di sini sama kayak yang di atas nih. Tapi kan ini masih ada min 4-nya. Ya udah min 4-nya kita geser ke kiri atau
bahasa matematisnya setiap ruas kita kalikan dengan min 1/4. Jadinya DY sama dengan min 1/4 DU. Ya udah deh, berarti kita bisa punya ini ya, integral dari 1/U kali min 1/4 DU sama dengan integral dx. Nah, ini min 1/4-nya bisa ke depan. Integral dari 1/U DU sama dengan integral dx. Min 1/4 dari ln U-nya masukin nih. 3 min 4 Y sama dengan X plus C. Ya kan ya? Integral dari dx berarti kan X. Ditambah konstantanya. Nah, tapi di rows kirinya saya juga mau buat konstanta. Karena di sini tuh konstanta berpengaruh. Bentar ya. Ini saya hapus dulu. Jadinya kan kita punya min 1/4 ln berapa tadi nilai U-nya 3 min 4 Y plus C1. Ini C2. Nah, kita kelompokin dulu ya konstantanya ya. Berarti kan kita punya min 1/4 ln nilai mutlak 3 min 4 Y sama dengan X plus C besar. C besarnya itu C2 dikurang C1. Gini ya kira-kira ya. Nah, habis itu ini kan familiar ya bentuk min 1/4 ln mutlak 3 min 4 Y ini kita bisa taruh di atas sebagai pangkat sesuai sifat ln yang udah kita pelajari di modul 1 tentang logaritma natural. Berarti ln mutlak 3 min 4 Y seperempat, pangkat seperempat, sama dengan X plus C. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakuin? Ini saya hapus dulu ya. Ini kan ada nilai mutlak nih, kayaknya agak mengganggu gitu ya nilai mutlaknya. Karena agak sensitif gitu kalau mau kita apain. Kita mau taruh di ruas kanan kayak gimana nanti hasilnya, karena juga masih ada ln. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya ln-nya itu hilang sama nilai mutlaknya itu hilang. Nah, langsung dua-duanya tuh mau kita ubah gitu ya. Bukan hilangin sih, ubah ya. Saya koreksi kata-katanya. Nah, jadi yang harus kita lakuin itu adalah kita kasih satu fungsi yang kalau misalnya nilai fungsi itu kita aplikasikan di persamaan ini, bakal tetap jadi nilai fungsi itu sendiri. Kira-kira nilai apa? Ya, benar banget. Eksponensial natural. Karena kalau misalnya eksponensial natural, kita integralin, nilainya kan eksponensial, nilainya fungsi itu sendiri plus C. Kalau kita turunin, nilainya dia sendiri. Makanya kenapa di modul 1 saya pernah bilang, ini bakal berguna banget untuk kita nyelesain kasus-kasus kalkulus kayak gini. Nah, kan ada sifat yang kayak gini ya, ln X sama dengan X. Ini bisa dicoret. Nah, yaudah kita bisa aplikasikan deh di persamaan ini. Kita kita taruh operator E atau bilangan Euler di kedua ruas. Min 4Y pangkat 1/4 sama dengan E pangkat X, E pangkat C. Gitu ya. Nah, berarti bisa kita coretkan ya E sama ln yang di rows kiri. Ini bisa kita coret, jadinya turun ke bawah. Jadinya mutlak dari 3 min 4Y pangkat 1/4 sama dengan E pangkat X, E pangkat C. Sekarang saya mau buat nilai mutlaknya ini jadi dalam kurung biasa. Gimana sih caranya? Kita kan tahu nih, sifat dari nilai mutlak misalnya, bukan sifat, tapi definisi nilai mutlak. Misalnya kita punya nilai mutlak A sama dengan C. Berarti kan
nilai C-nya itu sama dengan plus minus kan ya, supaya nilai mutlak di A-nya hilang. Inilah definisi nilai mutlak di Mapda 1A. Kalau nggak salah modul 1, ya benar sih modul 1. Yang harus kita ingat terus-menerus karena ini berpengaruh banget ya. Kepake terus gitu. Ya udah berarti kita bisa buat nilai mutlak yang di uras kiri plus minus E pangkat X, E pangkat C gitu ya. Supaya nilai mutlaknya hilang. Nah, habis itu 3 min 4Y pangkat seperempat kita tulis lagi sama dengan C. C besar nih, E pangkat X. Di mana C besar itu saya mau definisikan sebagai plus minus dari E pangkat C atau konstanta. Jadi C ini tuh juga konstanta. Jadi kenapa yang saya kasih plus minusnya di E pangkat C, ya karena dia papain kan juga konstanta gitu kan. Gak begitu berpengaruh terhadap penyelesaian persamaan diferensial ini. Maksudnya bukan gak begitu berpengaruh sih, tapi nilainya itu nggak kita hiraukan gitu dalam penyelesaian persamaan diferensial. Begitu kira-kira. Nah, kalau udah kayak gini bentuknya udah mulai enak kan ya, tapi masih ada yang mengganggu nih. Ini pangkat seperempat ini kan kayak mengganggu banget ya, harus kita apain sih? Ya udah kita pindahin aja ke ruas kanan atau setiap ruasnya kita pangkatin sama 4. Berarti kan kita bisa punya 3 min 4 sama dengan CE pangkat X pangkat 4 kan ya. Kayak gini kan. Atau saya mau langsung buat 4X gitu. Boleh kan ya? Nah, ini kan bentuknya udah mulai enak kan ya. Ini saya hapus dulu yang di atas. Kita mau buat Y sama dengan. Jadi kita mau buat Y di satu ruas sendiri gitu. Yang lainnya di ruas yang lainnya gitu. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakuin? Ya udah kita pindahin aja tiganya ke konstanta 3 ke ruas kanan gitu kan ya. Supaya dia ketemu sama C pangkat 4X juga. Ya udah berarti kita bisa punya min 4Y sama dengan C pangkat 4X min 3. Y-nya bisa kita buat sama dengan kan? Berarti C pangkat 4X min 3 per min 4. Kita buat aja ke atas kan ya minnya supaya enak dilihat. Jadinya 3 min C pangkat C kali E pangkat 4X per 4. Udah deh kira-kira kayak gini. Solusi umum dari penyelesaian persamaan diferensial contoh soal yang tadi. Ini solusi umumnya. Kira-kira sampai sini paham ya kan ya? Kalau misalnya masih belum paham, mungkin bisa diputar ulang videonya atau dicoba baca lagi modulnya atau tanya ke teman atau atau komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Oke, ini saya clear dulu. Sekarang saya mau kasih contoh soal untuk kasus dy per dx sama dengan gy untuk k y min a k y min a ya. Sebentar. Oke, misalnya saya punya soal kayak gini. dy, bukan dy. Saya mau pakai cara penulisan lain nih. Misalnya saya punya y aksen sama dengan 2y min 3 kuadrat ya. Kita kan tahu ya kalau y aksen itu bisa kita tulis jadi notasi Leibniz-nya dy per dx. Sama dengan 2 y min 3 kuadrat ya kan ya. Nah, 2 y min 3 kuadrat
Y-3 kuadrat kan itu sama aja Y-3 kali Y-3 kan ya. Kita nggak usah uraikan itu nggak apa-apa sih. Supaya nanti pas diintegralin tinggal kita operasin aja. Gitu ya. Nah, sekarang di sini yang harus kita lakuin adalah kita harus pindahin semua yang mengandung Y ke ruas kiri. Dan selain itu, selain dari yang mengandung Y, kita pindahin ke ruas kanan. Nah, kira-kira yang mengandung Y kan cuma Y-3 kuadrat kan ya. Jadi berarti DY per Y-3 kuadrat sama dengan 2 dx. Boleh kan ya saya buat kayak gini kan ya. Ya udah deh langsung aja kita integralin. Nah, ini kira-kira gimana nih cara menyelesaikannya? Nih, Y-3 kuadrat ini apakah kita harus pecah? Oh tentu saja tidak. Kita bisa naikin aja ini. Jadinya integral dari Y-3 kuadrat dy sama dengan 2 integral dx. Bisa keluarkan ya konstantanya ya. Selanjutnya kita ngapain nih? Ya udah kita integralin aja yang di ruas kiri tuh. Jadinya kan min 1 per Y-3. Ingat kan ya sifat integral yang A kali X pangkat N. Berarti dia sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1. Itu berlaku buat di situ. Kalau misalnya lupa ini review singkatnya sih. Oke ya. Lupa integralin gitu. Nah, ini kan ada plus C1 ya. Sama dengan 2X plus C2. Kita kelompokin dulu konstantanya. Kita taruh di ruas kanan. Jadinya min 1 per min 3 sama dengan 2X plus C besar. Gak usah saya tulis lagi ya. C besar sama dengan C2 min C1. Nah, kalau udah kayak gini kita apain nih? Ini kan min 3-nya masih di bawah kan ya. Dia tuh masih sebagai penyebut. Kita buat aja dia di satu ruas yang sama gitu. Kita kali silang ya. Jadinya Y-3 sama dengan min 1 per 2X plus C besar. Ya udah deh ini udah mulai kelihatan kan ya bentuknya. Kita pindahin aja min 3 yang merupakan konstanta ini ke ruas kanan. Jadinya Y sama dengan 3 min 1 per 2X plus C. Udah deh kira-kira kayak gini. Solusi umumnya. Gampang kan ya? Gampang banget. Jadi solusi umum dari Y aksen sama dengan 2 dikali Y min 3 kuadrat sama dengan Y sama dengan 3 min 1 per 2X plus C. Udah deh kira-kira kayak gitu. Contoh soal untuk dy per dx sama dengan K Y min A kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep selanjutnya ya. Yaitu dy per dx sama dengan GY, di mana nilai GY itu terdiri dari K, Y min A, Y min B. Seperti yang udah saya mention tadi ya, A-nya itu tidak sama dengan B. Karena yang A sama dengan B udah kita bahas tadi. Terus nilai Y-nya tidak sama dengan A dan tidak sama dengan B supaya domainnya itu nggak 0. Maksudnya hasilnya itu nggak 0 dan K itu merupakan konstanta. Nah, saya punya contoh soalnya nih sekarang. Sebentar ini saya clear dulu ya. Contoh soalnya itu saya punya kayak gini. Misalnya dy per dx sama dengan 2 dikali y min 1 y min 2. Ini contoh soalnya tuh benar-benar merepresentasikan bentuk tadi banget kan ya. Konstanta itu 2, A-nya itu min 1, B-nya itu min 2. Kalau kayak gini apa yang harus kita lakuin coba? Udah pasti kita satuin yang punya variabel Y sama variabel Y, yang punya variabel X sama variabel Y sama variabel X. Kebetulan yang punya variabel Y di sini ada Y min 1 sama Y min 2 di ruas kanan. Berarti mau nggak mau kita taruh di ruas kiri. Karena di ruas kiri itu ada DY. Kita satuin nih yang segeng sama dia. Y min A, Y min B. Gitu ya. Sama dengan 2 dx. Lagi-lagi konstantanya sama X. Sama
variabel X gitu. Nggak apa-apa kok, tenang-tenang. Habis itu kita apain? Kita integralin ya. Ini kan bisa kita buat kayak gini kan ya. 1/y-1, y-2. Ups, kurang panjang. dy sama dengan 2 dx, 2 integral dx ya. Nah ya udah, kalau kayak gini, ini bentuknya familiar banget kan ya. Di modul 2 teknik pengintegralan kita udah belajar tentang faktor linear kan ya. Ada faktor linear berbeda, faktor linear berulang, terus yang bentuk pangkat juga. Nah kira-kira faktor linear yang ini kayak gimana, masuk kategori apa? Kalau kita punya y-1 sama y-2, berarti faktor linear berbeda kan ya. Masih ingat kita harus ngapain nih faktor linear berbeda? Kita harus cari konstanta baru. Dua konstanta baru A sama B. Oke ya. Ini coba saya kerjain di kanan deh. Semoga aja muat ya. Berarti integral dari 1/y-1 y-2 dy itu kan bisa kita buat jadi integral dari A per y-1 plus B y-2 dy. Ya kan? Supaya kita dapat bentuk lain. Karena bentuk yang kayak gini nggak bisa kita selesain. Nih, bentuk ini nggak bisa kita selesain. Belum bisa kita selesain dengan cara biasa. Harus kita ubah ke bentuk lain. Ya udah berarti kan masih ingat kan ya cara nyelesainnya? 1 sama dengan A dikali y-2 ditambah B dikali y-1. Berarti 1 sama dengan AY min 2A ditambah BY min B. Kita satuin yang punya variabel Y. A sama B kan ya? AY sama BY. Dikurang 2A dikurang B. Dari sini kan kita bisa dapat nih. Ups, ternyata nggak muat. Yaudah berarti yang kira ini saya hapus dulu ya. Ingat-ingat di ruas kanannya itu akar integral dari 2 dx. Oke, bentar nih saya hapus dulu semua ini ruas kiri supaya ada space. Nah, yaudah deh langsung aja kita buat kayak gini. Min 2A min 2B sama dengan 1 kan ya. Karena ini kan variabel, ini kan konstanta. Nah di ruas kanan yang merupakan konstanta ya ini juga. Berarti kita bisa buat jadi bentuk persamaan gitu. Ini saya mau buat minusnya di satuin aja gitu. Jadinya 2A plus 2B sama dengan 1. Jadinya 2A plus 2B sama dengan min 1 ya kan? Sorry ya, coba kita sambil cross check lagi. Apakah ada yang keliru? Oke, ini saya keliru ya. Ini bukan min 2B. Tapi B aja. Anjay, B aja. Oke. Berarti min B. Min plus B. Sama B. Nah, ini kayak kita dapat bentuk persamaan baru nih. 2 plus B sama dengan min 1. Nah, ini kan kita juga punya nih A plus B. Tapi ini terikat sama variabel Y. Di ruas kanan yang terikat sama variabel Y 0 kan ya. Atau nggak ada. Ya udah berarti kita bisa buat juga A plus B sama dengan 0. Ini dua persamaan ini bisa kita eliminasi atau bisa kita substitusi. Sekarang saya maunya eliminasi aja. Jadinya kan kita punya A plus B sama dengan 0 kan ya. Ini dikurangin. Berarti A sama dengan min 1, ya kan? Iya dong. Nah, terus apa nih yang kita bisa dapat lagi? Nilai B kan ya. Karena kalau misalnya A-nya min 1, kita masukin ke sini,
B-nya berarti sama dengan 1, ya kan? Jadi kita bisa dapat A-nya min 1, B-nya 1. Ya udah deh, sekarang udah bisa kita masukin nilai A sama nilai B-nya. Berarti integral dari sebentar ya. Integral dari min 1 per Y min 1 tambah 1 Y min 2 dy sama dengan integral, atau duanya kita bisa keluarin langsung karena merupakan konstanta, 2 integral dx. Gini ya. Nah, ya udah kita buat kebentuk len ya, yang semua di ruas kiri ini. Jadinya min len mutlak Y min 1 tambah len mutlak Y min 2 plus C1 sama dengan 2X plus C2. Gampang ya? Sampai sini paham ya? Nah, ini kita ketemu bentuk len nih. Bentuk len ini kan bisa kita hubungkan dengan sifat-sifat len seperti di modul 1 logaritma natural ya. Berarti kan kita bisa dapat kalau bentuk pengurangan, kita bisa buat jadi bentuk pembagian. Y-2 per Y-1 ya kan? Sama dengan 2X plus C besar, di mana C besar itu merupakan C2 dikurang C1. Nah, supaya mutlak ini hilang, kita apa ini? Len Y-2, Y-1. Kita mau buat 2X plus, kita aplikasikan operator E dulu. Kita aplikasikan operator E dulu ya. Sorry. Tapi kalau teman-teman udah jago, nggak apa-apa sih, langsung aja kayak gitu. Nah, tapi karena ini saya mau sesuai tahap ya, jadinya dikasih operator bilangan Euler dulu. Sama dengan E pangkat 2X, E pangkat C ya. Kan bisa dicoret. Ini saya hapus dulu atasnya. Oke. Kita hapus dulu. Hapus dulu. Nah, kira-kira ini nih udah hapus ya. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita lanjutin Y-2 mutlak. Y-1 sama dengan E pangkat 2X, E pangkat C. Supaya mutlaknya hilang, kita buat jadi plus minus E pangkat 2X, E pangkat C. Ya kan ya? Terus habis itu kita mau buat C besar. Sorry, ini 2X nih. Jangan sampai salah baca ya. C, E pangkat 2X. Di mana C besar itu merupakan plus minus E pangkat C yang merupakan konstanta. Nah, berikutnya kita apa ini? Kita bisa buat Y-2 sama dengan Y-1 dikalikan dengan C E pangkat 2X. Ini kita bisa kaliin kan ya. Kali pelangi gitu. Berarti kan Y, C E pangkat 2X dikurang C E pangkat 2X. Ya kan ya? Nah, C E pangkat 2X yang mengandung variabel Y, kita satuin ke ruas kiri semua. Kita satuin dulu. Bentar ya. Oke, berarti Y min
Y CE pangkat 2X sama dengan 2. 2 yang di ruas kiri kita satuin ke ruas kanan ya. Kita pindahin maksudnya. Nah, bentuk di ruas kanan ini itu kan bisa kita kelompokin ya, Y-nya. Karena masing-masing komponen itu punya unsur Y. Jadinya Y dalam kurung 1 min CE pangkat 2X sama dengan 2 min CE pangkat 2X. Nah, ini kan Y-nya udah 1 kan ya. Jadi udah enak banget nih. Dilihat jadinya Y min 2. Y sama dengan 2 min CE pangkat 2X per 1 min CE pangkat 2X. Nah udah deh. Inilah solusi umum dari sebentar. Inilah solusi kok bukan merah. Inilah solusi umum untuk penyelesaian persamaan diferensial dengan soal yang tadi dy per dx sama dengan 2 dikali y-1 dikali y-2. Nah, kira-kira gini. Paham kan ya sampai sini ya? Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh nanti ditanyain pas kelas tutorial atau di kolom komentar. Ini sekarang saya hapus dulu, saya clear. Jadi untuk yang G, di mana ada bentuk K dikali Y min A, terus ada juga bentuk K Y min A kuadrat, terus ada juga bentuk K Y min A Y min B, udah clear kan ya semuanya, udah jelas. Untuk bentuk itu, sekarang kita lanjut di video berikutnya. Di mana kita akan membahas bentuk yang ada dua-duanya nih. Ada fungsi X sama ada fungsi Y. Oke, stay tune terus ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.